Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Nur Fuadina Sukarman dengan NIM 2105864 dari kelas keperawatan 1B. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai tradisi CI bagi ibu pasca melahirkan di Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan. Tradisi maupun adat istiadat dari suatu daerah memiliki beragam bidang yang saling berhubungan atau saling terikat dalam aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan yang sampai saat ini masih banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya saja tradisi yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, masa nifas, dan juga perawatan bayi baru lahir. Di Indonesia sendiri masih terdapat banyak kelompok masyarakat daerah yang masih menggunakan budaya tradisional dalam melakukan praktik perawatan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang terdapat di beberapa daerah atau wilayah di Indonesia. Sebut saja tradisi Pasoropu yang dilakukan oleh ibu nifas di Buton Utara, tradisi Marapi di Padang Simpuan, Sumatera Utara, tradisi Madeng atau Sale di Aceh Utara, serta tradisi CI di Nusa Tenggara Timur. Apa itu tradisi CI? Suku Timor adalah salah satu suku di Indonesia yang memiliki budaya dalam perawatan ibu pasca bersalin yang disebut dengan tradisi CI. Tradisi CI ini adalah tradisi memanggang atau memanaskan ibu yang baru melahirkan bersama bayinya selama masa nifas atau kurang lebih selama 40 hari di dalam rumah bulat yang disebut dengan ume kububu. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya kan, gimana sih tata cara tradisi CI ini? Tradisi CI ini diawali dengan sang ibu dan bayi yang diharuskan duduk dan berbaring di atas tempat tidur yang di bawahnya terdapat bara api yang berasal dari pembakaran biomasa atau kayu yang harus tetap dibiarkan menyala. Ibu pasca melahirkan akan memanaskan bagian luar jalan lahir dengan asap dan mengompres badan atau yang disebut dengan tatobi di dalam rumah adat bulat yang disebut dengan ume kebubu selama kurang lebih 40 hari. Penyediaan kayu bakar ini dilakukan oleh suami ibu yang baru melahirkan tersebut untuk nantinya dipergunakan sebagai bara agar api tetap menyala dan tetap mengeluarkan asap. Adapun manfaat dari tradisi CI ini, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi CI bermanfaat untuk mempercepat pemulihan kesehatan ibu yang baru melahirkan dan supaya badan ibu lebih kuat dan segar, serta badan bayi terasa hangat. Selain itu, dengan melakukan tradisi CI diharapkan ibu tidak cepat punya anak atau hamil kembali. Masyarakat setempat juga memiliki kepercayaan yang sampai saat ini masih tetap dijaga. Masyarakat setempat percaya bahwa bayi yang baru lahir sebelum berumur 40 hari tidak boleh dibawa keluar rumah agar terhindar dari gangguan makhluk halus. Juga, sebagian masyarakat percaya jika tidak melakukan tradisi ini, maka akan membahayakan nyawa ibu dan mendatangkan malapetaka kematian. Sebab, jika ibu kedinginan atau ibu mandi air dingin, darah putih bisa naik di kepala. Maka dari itu, ibu harus ditatobi atau mengompres badan dengan kain panas selama 40 malam. Terdapat pula pantangan selama menjalani tradisi CI ini. Pantangan bagi ibu yakni pantangan makan makanan yang mengandung gizi seperti daging, ikan, dan sayuran tertentu dengan alasan takut tali pusat berair bisa membuat gila dan sakit perut. Sedangkan pantangan bagi bayi yakni bayi yang baru lahir sebelum berumur 40 hari tidak boleh dibawa keluar rumah karena agar terlindung dari udara dingin dan agar terhindar dari gangguan makhluk halus. Peran keluarga dalam tradisi CI.
Peran suami adalah sang suami akan mencari dan selalu menyediakan kayu bakar yang nantinya dipergunakan sebagai bara agar api selalu menyala dan mengeluarkan asap. Sedangkan peran keluarga sendiri menjadi yang utama, karena keluarga harus mencari dan menentukan upaya kesehatan bagi si ibu yang baru melahirkan. Nah, namun ternyata tradisi SEI ini memiliki dampak yang kurang baik bagi kesehatan. Yang pertama, selama melakukan SEI, baik ibu maupun bayi selalu menghirup udara tercemar mengingat bara api yang digunakan biasanya adalah bahan bakar biomasa atau kayu bakar. Pembakaran kayu bakar ini biasanya mengeluarkan bahan pencemar yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan berupa iritasi saluran pernapasan sampai gangguan paru-paru. Yang kedua, terdapat gejala ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas pada bayi yang melakukan tradisi SEI ini. Gejala ISPA tersebut diantaranya adalah batuk dan pilek selama 6 hari. Yang ketiga, pengaruhnya pada kesehatan ibu selama melakukan tradisi SEI ini kurang dari 30 hari menunjukkan adanya gejala batuk, pilek, sakit kepala, mata bengkak, serta terlihat pucat. Kondisi ini adalah pengaruh dari menghirup asap secara terus-menerus di dalam rumah adat. Yang terakhir, selama menjalani tradisi SEI juga diperburuk dengan adanya pantangan makan makanan yang bergizi, seperti daging, ikan, dan sayuran tertentu, dengan alasan takut tali pusat berair bisa membuat gila dan sakit perut yang menyebabkan ibu menjadi lemas, pusing, terlihat pucat, dan mudah terserang penyakit. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah masyarakat, terutama ibu yang baru melahirkan, sangat taat pada adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun seperti melakukan tradisi SEI ini. Jika dilanggar, ada sanksi adat bagi ibu yang tidak melakukan tradisi ini yang harus dipatuhi serta adanya sanksi sosial dari masyarakat sekitar pada ibu yang tidak melakukan SEI. Para tetangga akan membicarakannya dengan mengatakan bahwa ibu yang tidak melakukan SEI nanti akan cepat hamil kembali. Ada nilai-nilai yang melekat pada tradisi SEI yang membentuk simbol persekutuan manifestasi dan tali persaudaraan di antara anggota keluarga. Bagi mereka, melahirkan adalah suatu hal yang dianggap kritis. Jadi, semua anggota keluarga mempunyai peran dalam menjaga kesehatan ibu dan bayinya. Selama melakukan proses SEI, ibu dan bayi akan terus-menerus menghirup asap udara yang tercemar dari hasil pembakaran kayu bakar yang selalu harus dibiarkan menyala. Ini jelas tidak baik bagi kesehatan ibu dan bayi, terutama karena dapat mengganggu proses pernapasan. Ibu pasca melahirkan seharusnya melakukan beberapa hal yang dianjurkan, seperti tidur yang cukup, jangan terlalu banyak pikiran atau merasa stres, makan makanan yang bergizi dan sehat, serta tidak melakukan aktivitas yang berat. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan serta kesalahan karena saya sendiri juga masih belajar. Saya harap penonton dapat memberikan kritik serta saran yang membangun pada saya agar dapat saya perbaiki di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.